Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia kelas IT A06, Prodi PJJ Informatika S1. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cian Ramadona Hasseltine, Eskom, Mkom. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari ujian dari mata kuliah Artificial Intelligence, di mana tugasnya itu mengenai analisa jaringan saraf tiruan atau JST, di mana di sini saya menggunakan algoritma Kohonen. Oke, mungkin langsung saja kita coba bahas untuk tentang jaringan saraf tiruan atau JST Kohonen itu sendiri dan studi kasus apa yang kita gunakan dalam proses analisisnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan analisis, jadi kita akan menganalisis penggunaan algoritma Kohonen pada jaringan saraf tiruan atau JST, backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru. Jadi studi kasusnya itu merupakan pengenalan ya. Jadi pengenalan pola dari penyakit paru, di mana analisis perhitungannya itu kita menggunakan algoritma Kohonen tadi. Nah, pertama kita coba introduction dulu, kira-kira istilah apa aja yang umum ya yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama di sini artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana artificial intelligence ini atau biasa kita kenal dengan AI, ini merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti layaknya manusia gitu. Jadi AI itu merupakan teknologi yang meniru kecerdasan manusia dengan memodelkan proses berpikir manusia di dalam mesin. Nah, jadi AI itu dia sebenarnya uh, menirukan kecerdasan atau bagaimana caranya manusia itu berpikir gitu. Jadi AI itu bisa dibilang bisa disebut dengan apa ya, tiruan dari manusia itu sendiri gitu. Bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana cara sistem saraf atau otak manusia itu berpikir. Nah, itu juga dipelajari dari AI ini atau artificial intelligence tadi. Nah, AI itu dirancang untuk belajar, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah secara otomatis berdasarkan data, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi di berbagai bidang seperti otomasi, industri, analisa data, dan pengembangan produk. Jadi sebenarnya AI itu juga perlu dilatih ya, di training gitu, supaya dia bisa lebih efisiensi dan akurat dalam memberikan data pastinya. Dan makanya AI itu bisa bermanfaat juga dalam pekerjaan kita saat ini, dalam permudah pekerjaan kita ya. Oke, sekarang kita coba bahas jaringan saraf tiruan. Apa sih itu jaringan saraf tiruan atau artificial neural network? Merupakan model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Artificial neural network ini itu terdiri dari neuron-neuron buatan yang terhubung untuk mengenali pola dan menyelesaikan masalah kompleks seperti pengenalan gambar, terus ada pemrosesan bahasa alami dan prediksi data juga. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan algoritma Kohonen.
Algoritma Cohen itu sendiri juga dikenal sebagai self-organizing map atau SOM. Adalah jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk pemetaan data ke dalam bentuk dua dimensi. Nah, algoritma ini juga berfungsi untuk mengelompokkan data secara otomatis tanpa supervisi. Nah, sering digunakan dalam pengelompokan dan visualisasi data. Data yang pastinya data yang kompleks gitu ya. Terutama dalam analisis data besar dan eksplorasi data juga. Nah, sekarang kita masuk ke analisis nih, analisis penerapan dan perhitungan menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation dalam pengenalan pola penyakit paru. Nah, kita coba gambarkan dulu ya. Nah, dalam penelitian ini mengenai pengenalan pola penyakit paru khususnya pneumonia dan TBC, algoritma Cohen pada jaringan saraf tiruan backpropagation digunakan untuk mempercepat proses pembelajaran atau training secara signifikan dan meningkatkan akurasi klasifikasinya juga. Algoritma backpropagation sendiri itu merupakan bagian dari metode supervised learning, di mana pembelajaran memerlukan data input dan output berpasangan untuk melatih jaringan saraf hingga bobot atau weight yang optimal itu bisa tercapai gitu. Nah, dalam studi kasus ini yang kita bahas saat ini, nah dua set data yang sama digunakan untuk pelatihan atau training tadi. Yang pertama itu dilatih dengan algoritma backpropagation dengan pembobotan acak. Nah, sementara kedua yang kedua itu menggunakan algoritma Cohen ini untuk pembobotan sebelum dilatih backpropagation. Hasil penelitian ini nanti menunjukkan bahwa penggunaan pembobotan Cohen ini, pembobotan menggunakan algoritma Cohen itu mampu mempercepat proses pembelajaran dalam mengenali pola penyakit paru secara lebih efisien dibandingkan dengan metode pembobotan acak. Nah, nanti bagaimana algoritma Cohen ini lebih efisien gitu digunakan. Oke. Lanjut. Nah, ini pendahuluannya jaringan saraf tiruan atau artificial neural network tadi itu merupakan teknik komputasi dalam AI yang meniru kemampuan manusia dalam menyelesaikan masalah yang kompleks melalui perubahan bobot sinapsis. Nah, self-organizing maps atau SOM tadi atau jaringan Cohen itu merupakan salah satu jenis jaringan saraf yang sering digunakan dalam pengenalan pola seperti pola penyakit, citra, dan suara. Nah, SOM itu efektif dalam atraksi ciri atau fitur dan mereduksi dimensi input juga sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan. Nah, penggunaan algoritma Cohen dalam jaringan backpropagation diharapkan dapat mempercepat pelatihan meningkatkan akurasi dalam pengenalan pola penyakit paru tadi ya. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah, yang pertama di sini ada rancangan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penggunaan algoritma Cohen pada jaringan saraf tiruan atau JST backpropagation untuk mempercepat proses pelatihan training dan meningkatkan akurasi klasifikasi dalam mengenali pola penyakit paru. Nah, algoritma backpropagation itu merupakan metode pelatihan JST atau jaringan saraf tiruan yang bekerja melalui 3 fase dia. Ada fase feed forward, fase backpropagation, dan fase modifikasi bobot juga. Nah, feed forward ini dia pola masuk, jadi dihitung dari layer input hingga outputnya dengan fungsi aktivasi. Nah, fase backpropagation ini itu merupakan error dihitung dari selisih keluaran dan target, lalu dipropagasi mundur untuk memperbaiki bobotnya. Terus ada fase modifikasi bobot. Nah, bobot disesuaikan hingga mencapai nilai error yang diinginkan.
Selanjutnya prosedur pelatihan backpropagation. Nah, prosedur ini dimulai dengan inisialisasi bobot, terus dilanjut dengan perhitungan feed forward dan backpropagation, lalu dilakukan update bobot dan bias untuk meminimalkan error atau MSE. Prosedur pelatihan algoritma backpropagation ini dia melibatkan beberapa langkah. Nah, langkah-langkahnya itu pertama inisialisasi bobot. Ini merupakan tahap awal. Bobot antara neuron itu diinisialisasi dengan bilangan acak kecil ya dalam rentang 0,5 hingga plus 0,5. Terus ada proses iteratif namanya, di mana langkah-langkah berikutnya itu dilakukan secara berulang dari langkah 2 hingga 9 sampai kondisi berhenti terpenuhi. Jadi nanti langkah-langkahnya itu sampai 9 ya, sampai dia berhenti terpenuhi kondisinya. Nah, proses untuk setiap pasangan pelatihan. Nah, untuk setiap pasangan data pelatihan, langkah-langkah dari 3 hingga 8 itu dijalankan untuk memastikan jaringan belajar dari pola input-output hingga bobot disesuaikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, prosedur ini tuh diulang-ulang terus hingga error yang dihasilkan mencapai batas minimum yang telah ditentukan atau jumlah iterasi, yaitu maksimal sudah tercapai. Nah, ini ya prosedur pelatihan backpropagation yang selanjutnya itu ada propagasi maju. Nah, ini ada beberapa rumusan juga di sini ya. Jadi setiap unit masukkan XI, I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ini seterusnya ya. Yang menerima sinyal masukkan XI dan menyebarkan keseluruhan unit pada lapisan tersembunyi. Nah, setiap unit tersembunyi itu XI ini sama dengan 1 sampai jumlah kan bobot sinyal masukannya. Ini untuk rumus perhitungannya. POJ itu merupakan bias pada unit tersembunyi. J aplikasi fungsi aktivasinya untuk menghilangkan sinyal keluarannya atau outputnya. ZJ itu ini dikirimkan sinyal ini ke seluruh unit pada lapisan di atasnya atau unit keluaran. Nah, terus ini beberapa rumusan yang digunakan ya dalam prosedur pelatihan backpropagation ini sampai nanti ada propagasi balik. Nah, tiap unit outputnya itu atau keluaran itu menerima pola target yang saling berhubungan pada masukan pola pelatihan. Hitung salah informasinya, hitung koreksi bobotnya, digunakan untuk mempengaruhi WJK tadinya. WJK itu nantinya gitu ya. Nah, itu selanjutnya hitung koreksi biasnya itu digunakan untuk mempengaruhi WOK ya. Nah, ini ada WOK di sini dan dikirimkan ke unit-unit pada lapisan di bawahnya. Nah, ini lanjutannya ya, beberapa rumusan yang digunakan dalam prosedur pelatihan ini. Nah, algoritma Kohonen. Sekarang kita masuk ke algoritma Kohonen, jaringan Kohonen atau Self-Organizing Maps atau SOM. Itu digunakan untuk pengenalan pola ekstraksi ciri fitur. Nah, ini mengurangi dimensi input agar pemrosesan lebih efisien. Algoritma ini itu memanfaatkan konsep winner node namanya. Nah, di mana node terdekat dengan vektor input dipilih dan diupdate. Algoritma Self-Organizing Maps atau SOM ini itu dia bekerja dengan cara mengurangi node-node tetangga atau neckboard-nya sehingga hanya satu node output yang akan terpilih sebagai winner node-nya. Nah, proses dimulai dengan inisialisasi bobot secara acak untuk setiap node. Setelah bobot diatur, jaringan itu akan menerima input dari dimensi-dimensi neuron input. Nah, selanjutnya nanti jaringan itu akan menghitung jarak vektornya dengan menambahkan perbedaan antara vektor input dan bobot yang ada. Nah, jadi dia tuh juga dirumuskan ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk rumusannya itu secara matematik. Selanjutnya ini ada langkah-langkah algoritma Kohonen. Nah, ini inisialisasi bobot secara acak, terus hitung jarak antar
vektor input dan bobot, pilih node dengan bobot terkecil atau winner node, update bobot dan learning rate, serta kurangi radius ketetanggaan atau network secara bertahap hingga kondisi berhenti tercapai. Oke. Nah, dataset berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, jadi kita masuk ke proses penelitiannya nih. Yang kedua, jadi proses penelitiannya itu data yang digunakan adalah data sekunder mengenai gejala umum, pneumonia dan TBC itu termasuk yang pertama itu faktor umur, yang kedua itu jenis kelamin, terus ada gejala, lingkungan, dan kebiasaan. Umur dan jenis kelamin pasien itu dijadikan sebagai variabel input dalam jaringan saraf untuk membantu menemukan pola penyakitnya. Nah, dataset berdasarkan umur dan jenis kelamin. Jadi, dataset yang digunakan itu didasarkan pada faktor umur dan jenis kelamin pasien. Nah, kedua faktor ini itu sangat mempengaruhi risiko jenis penyakit yang dialami pasien. Umur yang lebih tua itu menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi pastinya ya. Nah, kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit seperti kanker paru dibandingkan dengan pasien yang lebih muda. Nah, biasanya lebih muda itu daya tahan tubuhnya lebih kuat ya dibandingkan yang udah tua, jadi lebih rentan terkena penyakit. Nah, selain itu jenis kelamin juga menjadi faktor signifikan di mana laki-laki cenderung memiliki risiko lebih besar untuk terkena kanker paru dibandingkan perempuan. Umur dan jenis kelamin pasien itu digunakan sebagai input dalam jaringan saraf tiruan ini untuk membantu dalam pengenalan pola penyakit kanker paru. Nah, ini penilaian ya, hasil penelitiannya tadi, penilaian kriteria identitas pasien berdasarkan umur dan jenis kelamin bisa kita lihat di bagian tabel ini. Ini identitas pasien, umur, usia, terus di sini ada jenis kelamin. Nah, skala keterangan itu kurang dari 20 tahun, penilaiannya itu 0,06. 20 sampai 35 itu makin tinggi 0,07. 30 sampai 50 tahun itu lebih tinggi lagi 0,08. 51 sampai 65 tahun itu 0,09 dan seterusnya. Nah, begitupun dengan jenis kelamin tadi ya. Pria itu lebih eh, sering gitu, lebih dominan terkena penyakit kanker paru dibandingkan dengan wanita. Nah, ini 0,1, sedangkan wanita 0,05. Terus di sini penilaian kriteria identitas pasien berdasarkan pneumonia atau radang paru. Nah, ini untuk datanya ya, batuk, terus tidak batuk, ini skala netnya ya, tidak batuk, terus dia ringan, sedang, berat, dan masif. Nah, ini untuk penilaiannya di bagian paling kanan. Nah, ini hasil ronsen dada itu menunjukkan ada bagian yang berwarna putih-putih di bagian kiri atau kanan paru. Ini gejalanya ya, gejala-gejala penyakit paru ini. Terus ada terdeteksi ada bakteri atau jamur pada pengajuan sampel dahak. Terus ada hasil tes. Ini ya, pengujian sampel dahak atau sputum. Hasil tes darah itu menunjukkan peningkatan sel darah putih dengan dominasi neutrofil untuk pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri. Terus kesulitan bernapas disertai dengan gejala sianosis sentral, sulit minum, dan terdengar napas yang kasar, dan jika diperiksa dengan stetoskop akan terdengar suara yang lebih lemah. Nah, itu untuk beberapa gejalanya dan penilaiannya. Terus ada lingkungan dan kebiasaan. Pertama tuh perokok. Iya, ya itu berarti kan lebih rentan tuh terkena penyakit paru. Kalau tidak itu nilainya 0. Lokasi eh, dekat pabrik. Nah, jika iya tuh lebih memungkinkan juga tuh terkena serangan terkena penyakit paru. Terus ada riwayat anggota keluarga penderita penyakit paru. Jadi genetik ya masuknya. Nah, terus ada presentasi bobot. Nah, ini umur dan jenis kelamin 20%, gejala penyakit 50%, lingkungan dan kebiasaan 30%. Jadi lebih besar itu yang gejala penyakitnya.
Nah, terus ini untuk arsitekturnya, bisa kita lihat gambarnya bagian kanan, ini ada input, hidden layer, sama outputnya juga. Arsitektur jaringan saraf tiruan atau JST yang diterapkan adalah jaringan multi-layer dengan algoritma backpropagation. Jaringan ini terdiri dari beberapa lapisan. Sebagai berikut, ada lapisan masukan atau input layer, lapisan tersembunyi atau hidden layer, ada lapisan keluaran atau output layer tadi. Nah, ini disimpulkan dengan simpul atau neuron ya X1, X2, dan seterusnya yang menerima data input. Terus lapisan tersembunyi itu ada Z1 dan ZN seterusnya. Terus ada lapisan keluaran output layer. Nah, ini simbolkan dengan Y. Terus pembuatan awal. Nah, proses pelatihan jaringan saraf tiruan atau JST dengan menggunakan algoritma backpropagation ini dan metode pembuatan kohonen atau random itu memiliki beberapa tahapan penting nih. Yang pertama, pengisian hidden layer. Jadi sebelum melakukan pelatihan, jumlah neuron itu di hidden layer harus ditentukan. Jumlah ini akan mempengaruhi performa jaringan dalam mengenali pola penyakit. Terus selanjutnya ada inisialisasi bobot. Jadi bobot awal dapat diinisialisasi dengan metode Kohanen ini atau secara acak jika tidak dipilih. Terus ada penghentian program. Program dapat dihentikan juga tuh dengan menggunakan dua kriteria, yaitu jumlah epoch yang ditentukan atau ketika error telah mencapai batas minimal yang diinginkan. Terus ada pembuatan dan pengisian konstanta juga. Jadi sebelum input data, itu sistem melakukan pembuatan dan menetapkan konstanta yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Bobot dan bias dihitung pada tahap ini. Terus ada tahap feed forward juga, di mana ada input, hidden layer, output layer. Nah, ini pembuatan awal, perhitungan error. Nah, nilai output dari output layer itu dibandingkan dengan target data untuk menghitung error. Jika error masih melebihi batas yang ditetapkan, bobot dan bias dikoreksi untuk meminimalkan error. Terus ada koreksi bobot bias, penyimpanan bobot, dan selanjutnya nanti ada pengujian juga. Jadi tahapan-tahapan ini itu memastikan sistem jaringan saraf tiruan dapat mengenali pola penyakit paru-paru dengan lebih akurat dan efisien. Nah, ini salah satu contoh ya atau sampel program saat dilakukan pembobotannya. Nah, ini bisa kita lihat ini beberapa data yang diinputkan di program ini. Terus ini pengisian nilai biasnya. Jadi setelah selesai melakukan pembobotan, maka ditentukan nilai bias yang akan digunakan dari input layer menuju hidden layer. Nah, ini bisa kita lihat nih konstanta yang diinputkan di sini. Terus ada input data dan setelah selesai melakukan pembobotan dan pengisian konstanta, maka data diinput ke form pelatihan. Dan menginput data ke dalam sistem jaringan saraf tiruan, itu penting untuk memilih metode yang digunakan. Apakah kita mau menggunakan backpropagation atau Kohonen? Jadi sangat penting ya untuk ditentukan. Jika tidak ada pilihan yang ditentukan, sistem secara default itu akan menggunakan backpropagation dia. Jadi pastikan semua data yang diisi itu akurat dan sesuai dengan kondisi pasien. Setelah selesai, klik tombol save untuk menyimpan data sehingga dapat digunakan dalam pelatihan dan pengujian model jaringan saraf tiruan atau JST. Terus ada training, jadi data itu dia juga di training tuh dalam konsep artificial intelligence. Jadi nanti ketika data-data itu dari training, dilatih, nanti dia bisa memberikan output kepada user yang lebih akurat dan lebih tepat pastinya. Terus ini untuk outputnya. Jadi setiap data yang dilatih itu akan menghasilkan nilai output yang berbeda yang kemudian dapat digunakan sebagai pola untuk data uji lainnya. Jadi harapannya itu supaya nilai output yang dihasilkan selama pelatihan sesuai dengan nilai output yang dihasilkan saat menggunakan data uji sebenarnya. Dalam penelitian ini, nilai output dari hasil pelatihan model jaringan saraf yang dipilih jadi ditunjukkan pada gambar ini nih contoh outputnya. Hasil dan pembahasan. Nah, ini pengujian dengan algoritma Kohanen pada JST backpropagation ya. Jadi dalam percobaan ini, data itu dimasukkan secara manual berdasarkan gejala yang dialami pasien.
Data tersebut diproses menggunakan algoritma Cohen untuk pembobotan dan dilanjutkan dengan algoritma backpropagation untuk memprediksi apakah pasien menderita pneumonia atau TBC paru-paru. Sebanyak 30 data itu dimasukkan di sini, ini digunakan sebagai data training. Hasil dari percobaan ini telah disajikan dalam gambar berikut. Nah, ini dalam bentuk grafiknya ya. Jadi sebanyak 35 data yang di training. Nah, ini dalam bentuk grafiknya. Terus pengujian dengan algoritma Cohen pada just step backpropagation. Nah, ini lanjutannya. Jadi hasil percobaan yang dilakukan dengan algoritma Cohen lebih baik daripada algoritma backpropagation sebenarnya. Di mana dengan menggunakan algoritma ini jauh lebih cepat mengenali pola penyakit setelah dianalisis bahwa hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, jumlah node pada input layer. Jumlah node pada input layer sangat mempengaruhi nilai bobot dan bias yang dihasilkan dengan metode ini. Jumlah node pada input layer itu tergantung pada jumlah input dari data yang diteliti. Terus jumlah node pada input layer. Nah, ini lanjutannya. Nah, itu untuk pembahasan hasil dari analisisnya ya. Jadi algoritma Cohen itu lebih efisien digunakan dibandingkan dengan algoritma backpropagation. Jadi kesimpulannya, dalam penelitian ini itu algoritma jaringan saraf tiruan atau JST, khususnya metode Cohen terbukti lebih efektif dan cepat dalam mendeteksi pola penyakit paru-paru dibandingkan dengan algoritma backpropagation. Efektivitas algoritma ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, termasuk node pada input layer yang harus disesuaikan dengan data input untuk mencapai akurasi yang tinggi, serta jumlah node pada hidden layer yang sebaiknya ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas jaringan dalam mempelajari pola. Nah, selain itu, nilai awal pembuatan yang tepat dapat meningkatkan performa pengenalan pola. Proses pelatihan yang terstruktur dan penyimpanan bobot yang akurat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini itu menunjukkan potensi jaringan sistem saraf, jaringan saraf tiruan dalam bidang diagnostik medis itu terutama dalam deteksi dini penyakit dan menyarankan perlunya pelatihan lebih lanjut untuk mengembangkan metode yang lebih kompleks. Nah, berikut beberapa referensi yang digunakan dalam proses analisis jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma Cohen ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas ujian semester antara dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini. Jika ada yang kurang atau jika ada yang salah, mohon maaf. Jika ada yang mau didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.